Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Atia TV yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Senin yang mulia ini. Di studio telah hadir narasumber kita Ustazah Hajah Nur Salmi, juga Ustaz Yusridal Yunus. Keduanya kita sapa dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat saya. Alhamdulillah. Iya. Baik pemirsa Atia TV, langsung kita ingin mendengar mukadimah dari Hajah Nur Salmi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pemirsa Atia TV dimanapun antum berada, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan pada hari yang kelima ini. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada hari ini, saya diberi tema sangat menarik tentang Ramadan dan perempuan. Pertama sekali saya bawakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu minan nira. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Barangkali yang paling bergembira dengan masuknya bulan Ramadan adalah kaum perempuan. Sangat-sangat senang dengan masuknya bulan Ramadan. Yang pertama karena bulan Ramadan bulan penuh berkah. Bulan yang di dalamnya Allah suruh kita berpuasa, kemudian pintu surga semuanya dibuka, pintu neraka semuanya ditutup, dan Allah belenggu setan-setan. Nah, barangkali kewajiban puasa Ramadan ini sama antara laki-laki dan perempuan. Cuma ada beberapa perbedaan. Syarat puasa, kewajiban puasa bagi perempuan itu ada syarat suci dari hadas, haid dan nifas. Kemudian ada beberapa hal yang barangkali berbeda dengan laki-laki. Bagi perempuan ada sebuah problema yang membuat dia tidak bisa berpuasa, yaitu diantaranya adalah haid dan nifas, dan yang kedua adalah wanita ada diberi kesempatan oleh Allah untuk hamil dan untuk menyusui anaknya. Barangkali dalam kondisi ini bagi perempuan itu sangat berat dalam menjalankan ibadah puasa bagi seseorang yang kondisinya barangkali agak lemah, atau janinnya yang bermasalah, atau janinnya yang kira-kira kalau diajak ibunya berpuasa untuk janinnya yang kurang sehat. Maka dalam hal ini Allah memberikan keringanan kepada perempuan yang seperti itu untuk boleh tidak berpuasa. Di samping itu barangkali banyak tugas perempuan dalam bulan Ramadan, bukan hanya tugas puasa untuk dirinya, tetapi juga banyak tugas-tugas lain yang harus dijalankan, seperti dia mendidik anaknya berpuasa, kemudian mendidik anaknya mengajarkan Al-Quran, mendidik anaknya untuk sholat tarawih, kemudian ada lagi pahala-pahala lain, termasuk dalam bagaimana menyiapkan menu berbuka untuk keluarganya. Itu juga merupakan ibadah bagi perempuan, dan perempuan barangkali untuk melakukan hal-hal seperti ini butuh pemikiran. Makanan apa yang harus disampaikan, yang harus diberikan kepada keluarganya agar keluarganya bisa sehat dan mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan, terutama bagi anak-anak yang masih kecil yang barangkali perlu makanan yang bergizi, dan orang tua apalagi sebagai ibu harus betul-betul menjaga dan mencari
makanan yang sesuai dengan kondisi anak-anak. Barangkali ini di antara masalah atau problema yang dihadapi oleh perempuan dalam bulan Ramadan. Ya, barangkali nanti kita bisa buka diskusi tentang macam hal yang berkaitan dengan perempuan, baik haid, nifas ataupun menyusui dan hamil. Mungkin saya kembalikan dulu kepada Ustadz moderator. Baik Ustazah, pemirsa CTV yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada yang ingin SMS atau telepon langsung silakan saja di nomor yang tertera di layar kaca nanti. Nomor biasa ya. Sudah ada di layar kaca nomornya. Mohon dicatat, silakan di SMS, WA dan boleh juga telepon langsung. Kita ingin menambah sedikit wawasan dari Ustadz Yusridal Yunus ya tentang puasa, termasuk puasa perempuan kalau bisa, silakan. Jemaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan puasa yaitu hari yang kelima. Ini mesti termasuk rahmat. Iya. Ya, karena ini kan di bulan puasa ini akan ada 3 fase dia ya. Iya. Pertama sekali fase rahmat, kedua maghfirah ya. 10 ke 20 maghfirah, dari 20 dan seterusnya itu apakah 29 apakah 30 itu minan nar. Jadi di bulan Ramadan ini yaitu fase rahmat. Ini mohonlah kira-kiranya kita itu betul-betul lah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita ini dapat kita termasuk orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah berjanji ini. Dan Allah pun sudah ada berfirman. Yang ada firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Moga-moga kamu menjadi orang yang takwa. Jadi inilah kita sekarang ini dari 1 hari sampai seterusnya ini kita cari supaya kita ini mendapat titel ketakwaan. Ya. Ketakwaan inilah yang dikatakan kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makin hari makin takut, bukan maksudnya takut kita seperti harimau, bukan, makin taat kita. Ya. Seperti dikatakan watazawadu fa innahu khairat, jadi takwa. Ya, sebaik-baik kita ini dekat sama Allah ya takwa. Takut kita dengan Allah SWT. Jangan lupa kita bangun malam. Ya, yang ada dikatakan nisful lail. Itu kita coba juga setelah kita salat, ya. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ya. Setelah itu kita istirahat sebentar, setelah kita baca Al-Qur'an, nanti bangun ke pukul 3. Kita taat lagi sama Allah SWT, kita salat lagi. Salat tahajud, berzikir lagi, baca Al-Quran lagi, untuk kita mendekatkan diri terus. Ya, karena ini Allah SWT mengatakan, ini bulan kata Rasulullah, ini umatku. Bulan umatku kata Rasulullah. Ya. Kalau misalnya Zulhijjah, misalnya Rajab, ya, itu bulan Allah. Kalau misalnya Sa'ban, bulan Rasulullah SAW. Ini sekarang ini bulan umatku. Jadi ini supaya umat-umat Islam ini, umat-umat yang taat kepada Allah SWT, tingkatkan terus. Dan dari hari demi hari, sedikit demi sedikit, dari 1 hari sampai 30 hari atau 29 hari, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menjadi orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun di bulan Ramadan ini ada berikan keistimewaan, yaitu 1 malam. Ya, yaitu Lailatul Qadar. Itu kalau dapat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, itu kita diampunkan dosa kita, dan seperti kita beribadat 80 tahun. 80 berapa? 3 tahun. 83. Ya, 83 tahun. Begitu dahsyat. Ya. 1 hari saja kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberikan peringkat. Peringkat apa? Peringkat takwa. Ya, baik Ustaz ya. Sangat bagus ya uraian dari 2 narasumber kita. Langsung kita baca SMS yang baru masuk ini Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Tentu Ustazah juga nih. Saya ingin bertanya, apakah perempuan boleh berpuasa sebelum
mandi wajib setelah menstruasinya berakhir? Dari Ibu Fitri di Banda Aceh. Ini Umi yang jawab. Silakan. Ya, baik, pertanyaan sangat bagus. Bolehkah seorang perempuan dalam kondisi haidnya sudah berhenti tapi dia belum mandi wajib? Ya, itu sama saja yang namanya belum suci dari hadas besar. Karena syarat sahnya puasa bagi perempuan adalah suci dari haid dan nifas. Kalau masih dalam kondisi haid atau nifas, walaupun dia sudah kering tapi belum mandi wajib, tetap tidak dibolehkan untuk berpuasa. Kecuali malam hari dia sudah kering haidnya tetapi dia belum sempat mandi wajib, tapi mandi wajibnya dia lakukan pada saat setelah fajar, itu puasanya sah. Tetapi kalau dia memang belum mandi wajib, tetap puasanya tidak sah. Begitu ya, Ibu Fitri. Dari Ahmad Mufarrad, ya, di Banda Aceh juga. Ustadz, kapan niat puasa dilakukan? Bolehkah niat dilakukan pada saat kita buka langsung niat seperti kebanyakan kita lihat di Banda Aceh ini, atau kita niat puasa itu setelah kita makan sahur? Apakah niat itu harus dilafadzkan atau kita niat saja dalam bahasa Aceh di dalam hati kita? Wassalam. Ahmad Mufarik, Banda Aceh. Siapa jawab? Boleh, Ustaz juga boleh. Silakan. Ya, waktu niat puasa Ramadan itu batasnya mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Kalau kita mau niat pada malam hari setelah kita buka puasa langsung boleh juga, karena takut kelupaan nanti Ustaz ya. Boleh kita niatkan langsung pada saat itu. Atau mau niatkan pada saat makan sahur atau selesai makan sahur, itu juga boleh, karena waktunya dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Apakah niat itu harus diucap atau boleh dalam hati saja? Sebenarnya yang namanya niat itu di dalam hati. Tetapi kalau Imam Syafi'i menguatkan lagi dengan diucapkan lebih baiknya. Tapi dalam hati saja itu sudah sah, karena itu niat dalam hati. Diucapkan lebih baik lagi agar kita lebih terarah, Ustaz ya, apa yang kita niatkan. Lebih terarah ya. Ya. Baik pemirsa TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.